Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa Sarang Tawon TV dimanapun berada, pada hari ini saya ingin memberikan informasi atau memberikan sedikit cara yang mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang membangun masjid ataupun mushola. Bahwasanya setiap kita ingin membangun masjid atau mushola, terkadang kita bingung untuk mekanisme pencarian dana. Kadang kita suka ada bahkan sampai kita mengajukan proposal atau kita menunggu donatur yang ingin menyumbang kepada masjid ataupun mushola tersebut. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena biasanya masjid ataupun mushola yang dibangun, kita bicara masjid ada yang skala besar, itu memang membutuhkan uang yang banyak, dana yang banyak, sehingga kebanyakan para DKM atau panitia pembangunan masjid, mereka membuat proposal pengajuan dana kepada para donatur-donatur, baik perusahaan ataupun perorangan yang dinilai mereka itu kaya ya, atau memiliki uang banyak. Sebenarnya ketika kita membutuhkan dana yang banyak, ada cara sehingga dengan cara ini kita tidak perlu mengajukan proposal kepada perusahaan atau kepada orang-orang yang kita anggap kaya. Tetapi di sini lebih kepada sistem. Nah, kebanyakan mungkin pengamatan saya, ini banyakkan ketua-ketua pelaksana atau panitia pembangunan masjid ini, mereka tidak memiliki sistem. Kenapa saya katakan mereka tidak memiliki sistem? Karena faktanya saya lihat banyak pembangunan masjid itu, mereka mengerjakan masjid itu selalu berupaya menunggu para donatur. Bahkan selalu mengumumkan bahwa menyeru kepada masyarakat untuk menyumbang. Memang kalau bicara seruan itu dakwah, mengajak orang untuk bersedekah atau berinfak pembangunan masjid. Tetapi di sini saya lihat lebih kepada kecenderungan bahwa panitia pembangunan masjid itu kekurangan dana. Nah, di sini mudah-mudahan dengan video saya kali ini mudah-mudahan menjadi referensi atau menjadi solusi ketika kita sedang melakukan pembangunan masjid yang bersifat besar, yang membutuhkan dana yang besar. Kebanyakan kita di sini pembangunan masjid itu rata-rata dana itu di atas 3 miliar. Kemudian kita itu dengan program jangka panjang itu pembuatan masjid itu rata-rata di atas 2 tahun. Ya, ada yang 3 tahun dia, ya rata-rata 2 tahun, 3 tahun. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit informasi. Mungkin ketika nanti pemirsa Sarang Tawon TV yang kebetulan
para pemirsa sedang membangun masjid. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ide atau menjadi informasi yang bermanfaat. Bagaimana caranya ketika masjid misalkan membutuhkan dana sekitar 3 miliar untuk pembangunan masjid dengan tempo 2 tahun atau tempo 3 tahun. Nah, di dalam informasi saya ini, saya ingin memberikan hitung-hitungan sistem kepada pemirsa Sarang Tawon TV, bahwasanya untuk menghasilkan dana sebesar itu 3 miliar, itu bisa kita tempuh hanya dengan 2 tahun tanpa kita mengajukan proposal kepada perusahaan atau tanpa kita menunggu donatur. Bagaimana caranya? Di sini saya berikan informasi, catatan, bahwa setiap masjid itu pasti lingkupnya bukan lagi di RT, bahkan dia bisa per RW, ya. Nah, dari per RW, dari ada masjid jami, nah ini jarak wilayahnya ini biasanya dia 4 RW. Nah, di sini kalau kita hitung satu RW itu ada 4 RT misalkan, bahkan ada yang lebih ya. Satu RW saya pukul rata-rata itu 4 RT. Satu RT warganya saya ambil rata-rata itu 300 kakak, bahkan biasanya ada yang lebih dari 300 kakak. Nah, di sini saya ngambil rata-rata 300 saja. Nah, ini kalau seandainya sistem ini dijalankan, maka insya Allah yang menjadi solusi, panitia pembangunan ini mengumpulkan dana sebanyak 3 miliar untuk pembangunan masjid selama 3 tahun itu nggak perlu kita mengajukan proposal atau kita menunggu donatur. Jadi cukup dengan swasembada, dengan swadaya masyarakat saja, itu kita bisa. Karena saya yakin yang namanya umat Islam, siapapun dia, pasti sangat suka dalam menyumbang. Untuk bersedekah, apalagi untuk urusan masjid, tempat ibadah. Siapapun pasti sangat suka. Tetapi terkadang kita ini tidak diterapkan sistem ini. Bagaimana caranya? Caranya begini. Kalau seandainya saja dari satu RW ini 4 RT, satu RT itu 300 kakak. Kalau seandainya setiap kakak itu masing-masing 500.000, maka 500.000 ini dikali 300 kakak adalah 150 juta. 500.000 dikali 300 kakak, satu RT nih. 300 kakak yaitu 150 juta. Nah, 150 juta dikali 4 RT, satu RW nih. Dikali 4 RT, maka jumlahnya 150 juta dikali 4 RT sama dengan 600 juta. 600 juta, karena lingkup masjid ini adalah RW, kita ambil di sini 4 RW. Maka 600 juta dikali 4 RW sama dengan 2 miliar 400 juta. 2 miliar 400 juta.
Nah ini dalam setahun ini, sekali jalan itu, sekali jalan. Jadi ketika sekali jalan nih kita. Sekali jalan dalam sebulan. Dalam sebulan itu dikeliling, didata itu semuanya dalam 4 RW itu keliling dia. Petugas dari pembangunan masjid ini, panitia ini keliling. Satu panitia ini misalkan bikin grup ini untuk dibagi-bagi ini, atau pemetaannya misalkan diperjadwal minggu ini RW mana, minggu ini RW mana, minggu ini RW mana, itu bisa. Ini dalam sebulan aja kita bisa menghasilkan 2 miliar 400 juta. Lalu misalkan keberatan, proyek kita misalkan 2 tahun, berarti kan kurang 3 miliar, maka dikali aja 2 tahun. Kalau seandainya 2 tahun, berarti 2 miliar 400 juta ini dikali 2 saja. Berarti 4 miliar 800 juta. Ini dari masing-masing kakak 500 ribu. Kalau seandainya targetnya misalkan ini mengumpulkan dana, ini dihitung per tahun, maka dari 500 ribu ini kalau dibagi setahun 12 bulan itu hanya kenanya sekitar 41.700. Jadi tiap bulan ini kita ini nyumbang 41.700 rupiah. Nah kalau 2 tahun, berarti tinggal dikali 2 saja. Cuma temponya saya dipanjangin ini. Nggak ada orang yang dalam per bulan nyumbang 41.700 itu nggak ada yang keberatan. Bahkan mereka bisa ada yang nyumbang, bahkan sebulan itu bisa 100 ribu. Paling kecil misalkan 50 ribu atau 20 ribu. Ya 50 ribu lah paling kecil. Itu bisa. Nah saya harapkan ini menjadi solusi bisa. Jadi kita nggak usah kebingungan, para panitia masjid tidak perlu kebingungan. Maka dengan skema ini, dengan sistem ini bisa jalan uang dengan mudahnya. Tetapi tadi yang penting amanah. Ya, para pengurus masjid atau para panitia pembangunan masjid yang penting amanah. Karena ini duit umat. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan uang 4 miliar 800 juta dalam 2 tahun. Ya, untuk pembangunan proyek 2 tahun itu bisa dihasilkan dalam waktu 2 bulan. Hanya 2 bulan saja itu bisa itu. Bayangkan 2 bulan mendapatkan dana pembangunan masjid 4 miliar 800 juta. Dengan masing-masing orang per bulannya. Ya kalau mau dipotong setahun ini dibagi 12 bulan ini 41 ribu. Tapi kalau mau ditetapkan dalam per bulan 500 ribu bisa. Karena kan satu kakak itu terdiri bisa beberapa orang. Dan orang akan sukarela. Yang penting amanah. Jadi tidak ada kesulitan. Jadi kita nggak perlu nunggu donatur. Dan kita nggak perlu membuat proposal untuk pembangunan masjid tersebut. Jadi istilahnya tidak ada yang susah di dalam Islam ini ketika umat Islam bersatu. Nah, makanya di sini menjadi perhatian buat kita, itibar buat kita, bahwasanya ketika Islam itu bersatu, maka urusan urusan agama ini sangatlah mudah. Allah tidak pernah mempersulit kita. Tetapi terkadang kita yang tidak tahu caranya. Jadi dengan konsep ini, mudah-mudahan bisa diterapkan. Setelah dana itu terkumpul, setelah dapat dana 4 miliar 800 juta, udah. Berapa proyek? 2 tahun, 3 tahun, beres. Uang udah ada. Karena kan misalkan tadi dana
3 miliar, bahkan ini 4 miliar, lebihnya 1 miliar 800 juta itu. Budget 3 miliar dengan estimasi target ini 3 tahun. Ini dalam 2 bulan dana udah terkumpul 4 miliar 800 juta. Ada dana cadangan tuh 1 miliar 800 juta. Karena butuhnya kan cuma 3 miliar. Kalau seandainya estimasi budget yang dibutuhkan untuk pembangunan adalah 3 miliar. Nah, ini mudah-mudahan para pemirsa Sarang Tahun TV bisa menjadi motivasi buat kita. Insya Allah informasi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan informasi ini menjadi titik terang dalam pikiran kita. Oh, ternyata luar biasa ketika kita menerapkan sebuah sistem. Ternyata sistem itulah yang mempermudah langkah kita di dalam melakukan apapun juga. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Mudah-mudahan informasi ini menjadi informasi yang inspiratif, ya, menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan kita makin semangat dalam berdakwah, makin mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata Allah tidak pernah membuat kita sulit dan Allah tidak pernah membuat kita susah di dalam melakukan ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah.